Bab 1666. Namun, sesuatu yang aneh menonjol bagi mereka. Bukankah dia menguntit Willow ke Netherworld? Kenapa dia sekarang kembali dengan dia di pelukannya? Lebih penting lagi, mengapa dia terlihat tidak bernyawa? Ares buru-buru berlari dan bertanya, Marsekal Agung, apa yang terjadi? Bagaimana Willow mati? Zeke menghela nafas sebelum menceritakan kejadian itu dan spekulasinya kepada semua orang. Keheningan segera menggantung di udara. Setelah beberapa lama, Ares angkat bicara. Willow pasti telah dimanipulasi oleh energi negatif. Aku tahu dia tidak mungkin mengkhianati negara kita ketika dia adalah Archduke wanita pertama di Rasia. Nameles menimpali, sebagian besar petarung lain di Netherworld juga pasti berada di bawah manipulasi mereka. Artinya, jika kita dapat menemukan teknik untuk menghilangkan energi negatif, kita dapat membuat mereka sadar kembali. Tidak akan lama sebelum kita menghancurkan Netherworld. Zeke mengangguk setuju. Teknik untuk menghilangkan energi negatif adalah hal yang telah dia teliti. Sayangnya, dia tidak mendapatkan kesuksesan apapun karena dia tidak cukup tahu tentang Netherworld. Soul Wolf, sampaikan pesanku kepada Presiden, perintah Zeke. Saya sangat menyarankan agar Rasia memulai tim peneliti untuk melihat energi negatif dan menemukan teknik untuk menghilangkannya. Jika kita mempelajari satu teknik saja, itu akan bermanfaat bagi Rasia. Serigala Tunggal mengangguk. Dipahami. Saya akan memberitahu Presiden sekarang. Petik 2. Mari kita istirahat hari ini, kata Zeke. Kami akan melanjutkan pencarian kami untuk Summerbang besok. Saat itu, Alfred berkata, saya berhasil menghubungi Azure Dragon sebelumnya. Bahkan dengan 600 prajurit, mereka belum menemukan petunjuk tentang Summerbang. Oleh karena itu, saya tidak berpikir kita harus melanjutkan pencarian secara membabi buta. Jika kita melakukannya, semua usaha kita hanya akan sia-sia. Mengapa kita tidak menunggu Azure Dragon mengumpulkan beberapa petunjuk sebelum bergerak maju? Setidaknya kita akan memiliki sesuatu untuk memimpin kita. Willow sudah memberiku petunjuk lokasinya. Aku tahu di mana itu, jawab Zeke dengan tenang. Kali ini, kita harus berhasil. Setelah mendengar itu, semua orang bersorak, senang bahwa pencarian mereka akan jauh lebih mudah sekarang karena mereka memiliki petunjuk. Sementara yang lain pensiun untuk hari itu, Zeke pergi ke Lesi. Setelah diberi makan oleh energi spiritual, Lesi terlihat jauh lebih cerah dan sehat. Tanda-tanda vitalnya lebih stabil, tetapi energi negatif di dalam dirinya tampaknya juga semakin kuat. Tidak ada manusia yang bisa menahan efek energi negatif, dan jika Zeke tidak segera menghilangkannya, Lesi mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Lesi dengan jarinya dan bergumam, Lesi, jangan khawatir. Saya akan menyembuhkan Anda tidak peduli apa yang diperlukan. Bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan diriku bersama dengan Netherworld, aku akan memastikan untuk menyelamatkan misi kita yang tersayang. Saat semua ini berakhir, aku berjanji kita akan bersama selamanya. Malam itu panjang, namun Zeke tidak tidur sedikitpun. Sekarang dia telah mencapai kelas tertinggi, batas-batas tubuh fisiknya telah lama melampaui orang-orang biasa. Bahkan jika dia tetap terjaga hingga setengah bulan, itu tidak akan banyak mempengaruhinya. Semua orang bangun dengan cerah dan pagi-pagi keesokan harinya, siap untuk berangkat mencari Summerbang. Menjadi prajurit ultimate dan kelas raja mereka, Zeke, Alfred, dan Ares bisa bergerak hampir dengan kecepatan suara. Namun, anggota tim lainnya berjuang untuk mengimbangi karena kekuatan hidup mereka masih sangat rusak. Untungnya, Zeke terus-menerus melepaskan energinya di sepanjang jalan untuk membantu mereka, sehingga memastikan mereka tidak akan tertinggal terlalu jauh. Menjelang siang, tim tiba di Mount Final. Menatap Sekte Carter, semua orang merasakan gelombang emosi menyapu mereka. Belum lama berselang ketika 4 sekte tersembunyi masih berkuasa dan dihormati oleh semua orang di Rasia. Bab 1667. Namun, hanya dalam hitungan hari, yang tersisa dari Sekte Carter hanyalah cangkang kosong. Pada saat itu, hanya beberapa orang yang menjaga tempat itu, yang membuatnya tampak sepi. Tyler bertanya, Marsekal Agung, bolehkah saya tahu di mana harta 4 sekte tersembunyi sekarang? Zeke menatapnya. Mengapa? Apakah Anda tertarik pada mereka? Petik 2. Sampai saat itu, ingatan Tyler mengambil sekarung besar teh mahal dari keluarga Carter masih segar di benaknya. Karena malu, Tyler menjelaskan, tidak.
Aku hanya khawatir orang-orang yang tidak kompeten ini tidak bisa menjaga perbendaharaan keluarga Carter. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa tinggal di belakang secara gratis dan membantu rahasia menjaga harta nasional ini. Zeke, yang telah melihat menembus dirinya, merasa geli. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Connor sudah lama menjarah harta 4 sekte tersembunyi. Setelah saya mengalahkannya, harta karun itu telah disimpan di perbendaharaan nasional. Petik 2. Ekspresi kesal muncul di wajah Tyler. Memberi Nameles tatapan kematian, dia menggerutu. Lihat, aku menyuruhmu mengambil sekarung harta, tapi kamu tidak mendengarkan. Anda menyesalinya sekarang, bukan? Petik 2. Semua orang tertawa terbahak-bahak, geli dengan kejenakaan kedua lelaki tua itu. Alih-alih berlama-lama, rombongan melanjutkan perjalanan ke selatan. Ketika mereka mencapai sebuah lembah, Zeke tiba-tiba berhenti dan berbisik, "Tunggu. Ada yang tidak beres." Sisanya segera berhenti di jalur mereka dan bertanya dengan hati-hati, "Ada apa, Grid Marshal?" "Saya merasakan jejak energi negatif," kata Zeke. Mereka tegang sekaligus. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Batu seukuran kepala yang tak terhitung jumlahnya berguling dari atas tebing seolah-olah itu adalah hujan batu. Benar-benar ada penyergapan. Mendengar suara gemuruh, mereka memucat ketakutan dan buru-buru membela diri. Namun, ada terlalu banyak batu. Segera, serigala tunggal dan yang lainnya menunjukkan tanda-tanda perjuangan, karena kemampuan mereka saat ini kurang dari seorang Archduke. Sementara itu, Zeke tetap tenang dan melepaskan energi gelombang tak terkalahkan yang membentuk penghalang energi di atas mereka. Ketika batu-batu itu mengenai penghalang energi, mereka langsung berubah menjadi bubuk. Dalam waktu singkat, serangan itu berhenti. Zeke berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Tunjukkan dirimu." Sebuah suara dalam yang sepertinya datang dari jauh menggelegar. "Apakah kamu tahu konsekuensi dari masuk tanpa izin ke tanah Netherworld?" Tanpa diduga, kelompok itu tersandung ke tanah Netherworld secara kebetulan. Pada realisasi itu, gelombang kegembiraan menyapu Zeke. "Mungkin aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan cabang Netherworld di sini." Pada saat yang sama, dia juga khawatir bahwa orang-orang dari Netherworld akan menemukan sumber bank di hadapannya karena cabang Netherworld dan sumber bank terletak di selatan Gunung Final. Jika harta di sumber bank jatuh ke tangan Netherworld, itu akan sia-sia. Setiap inci dari tanah ini adalah milik rahasia. "Siapa kamu untuk mengklaim bahwa ini adalah tanah Netherworld?" kata Zeke. "Saya komandan ke-10 dari 10 perintah, Jackson Wright. Kami sudah menempati tempat ini, jadi itu tidak ada hubungannya dengan rahasia lagi. Anda akan dibunuh karena masuk tanpa izin." Petik 2. "Oh, kamu adalah komandan ke-10. Aku sudah lama mendengar tentangmu." Jackson sedikit terkejut. "Tidak pernah menyangka Anda pernah mendengar tentang saya." "Yah, kurasa kau tidak bodoh. Semua orang di rahasia telah mendengar tentangmu. Seperti yang kita semua tahu, Anda adalah seorang pengecut yang hanya berani melakukan hal-hal buruk di belakang punggung orang lain dan tidak pernah memiliki nyali untuk menunjukkan diri. Sekarang setelah saya bertemu Anda secara langsung, saya menyadari bahwa Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Kamu benar-benar pengecut." Bab 1668. Ares, Alfred, dan yang lainnya juga mulai menertawakan Jackson. "Apa pipi? Beraninya mereka menertawakanku. Kurang ajar dan arogansi seperti itu." Marah dengan perilaku mereka, Jackson membalas, "Bukannya saya tidak pernah menunjukkan diri saya, tetapi mereka yang telah melihat saya semuanya mati di tangan saya. Sangat sombong. Apakah Anda membunuh istri dan anak-anak Anda setelah mereka melihat Anda?" Ares mengejek. Jackson tersedak karena marah. "Saya. Tunjukkan dirimu. Tidak peduli apa, salah satu dari kita harus mati hari ini." Zeke menyatakan. "Bagus. Karena kamu bersikeras menggali kuburanmu sendiri, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan," jawab Jackson acuh tak acuh. Dengan itu, siluet besar setinggi sekitar 24 meter perlahan menjulang di atas lembah, menghalangi langit dan matahari. Tidak ada keraguan bahwa itu hanya penampakan, bukan bentuk asli Jackson. "Hah. Seperti yang diharapkan dari seorang pengecut, kamu bahkan tidak berani menunjukkan dirimu yang sebenarnya saat ini." Serigala tunggal mengejek. "Diam. Saya berada ribuan mil jauhnya, jadi tentu saja, saya tidak bisa muncul untuk melihat Anda," balas Jackson. "Apa?
Semua orang tercengang namun terkesan dengan kemampuannya untuk mengendalikan penampakannya ribuan mil jauhnya dari tempat dia berada. Tak perlu dikatakan, teknik ilusi Netherworld sangat mendalam. Zeke tidak terlalu tertarik pada penampakan belaka, menghancurkannya dengan energi yang ditembakkan dari pedangnya. Mencoba menghentikan kita dengan penampakan adalah angan-angan. Penampakan itu segera terbentuk kembali setelah dihancurkan. Cih, aku tidak perlu hadir secara fisik untuk membunuh kalian semua. Jawab aku. Apakah utusan yang saya kirim, Willow Hanks, menyampaikan perintah saya kepada Anda? Dia meninggalkan sisi gelap dan kembali ke rahasia. Jawab Zeke. Jackson membentak, sungguh omong kosong. Orang-orangku semuanya setia pada Netherworld dan karenanya tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Tampaknya Anda telah membunuh utusan saya karena Anda menolak tawaran kami untuk bergabung dengan kami. Nah, kalau begitu, saya tidak perlu menahan diri lagi. Sudah waktunya bagi Anda banyak untuk memenuhi akhir Anda. Tuan-tuan, tunjukkan dirimu sekarang. 4 pria tua perlahan muncul di atas lembah di sekitar mereka. Semua orang terkejut melihat keempat lelaki tua itu, yang ternyata adalah 4 tetua kelas tertinggi dari 4 sekte tersembunyi. Bagaimanapun, mereka mengharapkan para tetua menemui ajal mereka setelah jatuh ke dalam jurang dengan Zeke hari itu. Namun, yang membuat mereka ngeri, keempat tetua selamat dan bahkan bergabung dengan Netherworld. Terlebih lagi, energi yang mereka pancarkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya Netherworld telah menggunakan metode khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka. Setelah melirik Zeke, keempat tetua perlahan menutup mata mereka dan mengabaikannya. Cara mereka bergerak mirip dengan robot. Jackson kemudian berbicara dengan dingin. Zeke Williams, aku tahu kamu adalah prajurit kelas tertinggi yang tak terkalahkan dan secara individu, kekuatan tempur 4 tetua kelas tertinggi bukanlah tandinganmu. Tapi bagaimana jika mereka bergabung? Apakah Anda masih berpikir Anda memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Aku memberimu satu kesempatan terakhir, menyerah dan bergabunglah dengan Netherworld. Jika Anda melakukannya, saya masih akan mengizinkan Anda menjadi komandan ke-9. Petik 2. Namun, ejekan Jackson jatuh di telinga Tuli saat Zeke mengabaikannya dan menembak 4 tetua kelas tertinggi dengan tatapan mengejek. Sebagai tetua kelas tertinggi dari 4 sekte tersembunyi, kalian berempat dihormati oleh semua orang dan memegang status tinggi, namun, sekarang kalian telah membungkuk begitu rendah untuk tunduk pada orang lain. Kamu adalah aib bagi 4 sekte tersembunyi. Keempat tetua kelas tertinggi tidak menanggapi Zeke atau membuka mata mereka, tetapi ada sedikit kedutan di sudut mulut mereka. Apa yang Zeke katakan telah membuat mereka gugup. Bab 1669. Jackson memerintahkan, saya sekarang memerintahkan Anda untuk membunuh Zeke Williams. Kamu akan mati hari ini jika dia tidak melakukannya. Atas perintahnya, keempat tetua kelas tertinggi bergerak maju, melompat dari tebing, dan mendarat di sekitar Zeke. Ayo. Kau berani menantangku. Aku akan membunuh kalian semua hari ini. Zeke mengumumkan. Kemudian, dia melepaskan ledakan energi, mengirim Ares dan yang lainnya keluar dari jangkauan pertempuran mereka. Pertempuran di antara prajurit kelas tertinggi bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh prajurit kelas raja, karena gelombang kejut dari serangan mereka akan berakibat fatal. Ketika seseorang menerjang ke depan, pertempuran antara Zeke dan 4 tetua kelas tertinggi dimulai. Selama pertarungan, Zeke menemukan bahwa lawan-lawannya menahan diri. Tampaknya masih ada sedikit kewarasan yang tersisa di dalam diri mereka, dan karenanya mereka enggan bekerja untuk Netherworld. Karena itu, Zeke terus memprovokasi mereka dengan menyebut mereka nama-nama, seperti pengkhianat, pemberontak, dan pembelot. Dan setiap kali, kata-katanya akan menyentuh hati mereka, menyebabkan mereka mendapatkan kembali kewarasan dan berhenti menyerangnya. Setelah melihat keraguan mereka, Jackson memarahi, "Hei, kenapa kamu menahan diri? Apakah Anda mencoba untuk menantang otoritas Netherworld? Saya akan melaporkan masalah ini kepada pemimpin, dan Anda akan dihukum. Sekarang, berhenti menahan diri dan bunuh Zeke." Penampakan Jackson melepaskan semburan energi negatif, yang kemudian disuntikkan ke tubuh 4 tetua kelas tertinggi. Serpihan kewarasan yang baru saja mereka peroleh kembali hilang, jadi mereka mulai menyerang Zeke dengan kekuatan penuh. Diserang oleh 4 tetua kelas tertinggi sekaligus, Zeke merasa sulit untuk bertahan dan kehilangan kendali. Pada saat kritis itu, Nameles tiba-tiba berlutut di tanah dan berteriak, "Sebagai pelayan sekte luar Carter, saya, Nameles, merasa terhormat bertemu dengan Anda, Tuan." Kepala sekte Carter,
Jamie Carter, sering mengajari kami bahwa fondasi sekte kami adalah integritas, yang diwarisi dari Anda, sesepuh keluarga Carter. Bagi kami, Anda adalah totem integritas kami, dan penolakan Anda untuk menyerah kepada musuh adalah moto kami. Tapi sekarang, kamu telah berlutut, menyerahkan dirimu pada musuh kami, dan diperbudak oleh mereka. Kamu tidak pantas menjadi yang lebih tua dari keluarga Carter, kamu juga tidak layak untuk kami hormati. Pidato Nameles bekerja seperti sihir saat mata sesepuh keluarga Carter yang awalnya berkaca-kaca menjadi jernih, dan ekspresi kemarahan berangsur-angsur muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Tiba-tiba, dia melemparkan pukulan ke Nameles. Energi besar yang dibawa pukulan itu menggulingkan yang terakhir. Pria yang lebih tua itu menegur, "Beraninya kau menghinaku." Alih-alih marah, Nameles senang karena itu menunjukkan bahwa sesepuh telah mendapatkan kembali akal sehatnya. Melihat itu berhasil, dia terus memprovokasi dia. Zeke juga tahu bahwa serangan dari tetua keluarga Carter semakin lemah. Dia bahkan memberikan beberapa kesempatan untuk mengambil nyawanya. Melihat itu, Jackson sangat marah. "Kamu kurang ajar, beraninya kamu bersikap lunak padanya. Ini adalah ketidaktaatan terang-terangan terhadap perintahku dan tindakan pengkhianatan terhadap Netherworld. Jika kamu terus menahan diri, aku akan menjatuhkan hukuman berat padamu atas nama Netherworld." Dengan itu, Jackson menyuntikkan semburan energi negatif ke tubuh sesepuh keluarga Carter. Sekali lagi, Penatua kehilangan jejak kewarasan yang sangat kecil dan pergi keluar untuk menyerang Zeke, memberikan banyak tekanan padanya. Bab 1670. Menahan rasa sakit, Nameles akan terus mengejek tetua ketika Jackson tiba-tiba melepaskan ledakan energi negatif ke arahnya, membuatnya terbang. Ketika Nameles jatuh ke tanah, dia tidak bergerak lagi. Menyadari hal itu, Zeke mengutuk dalam hati, "Sete. Nameles mungkin telah dipukuli sampai mati. Seberapa kuat Jackson? Dia berhasil membunuh seorang prajurit kelas raja hanya dengan penampakannya." Tiba-tiba, tetua keluarga Carter meraung. "Nameles adalah pelayan keluargaku. Semua orang di keluarga Carter, termasuk para pelayan, memiliki kedudukan terhormat dan tidak dapat diganggu atau dipermalukan oleh orang luar. Atas perintah keluarga Carter, siapapun yang menyakiti anggota keluargaku akan menghadapi kematian." Semua orang senang melihat bahwa lelaki yang lebih tua itu mendapatkan kembali kewarasannya lagi setelah dipicu oleh kematian Nameles. Bagaimanapun, dia sangat melindungi anggota keluarganya. Menghadapi Zeke, tetua keluarga Carter berteriak, "Pergilah. Biarkan aku mengakhiri ini." "Terima kasih, Pak." Dengan itu, Zeke meninggalkan medan pertempuran. Penatua keluarga Carter segera mengambil tempatnya dan berdiri di tengah medan pertempuran. "Maaf saya harus melakukan ini, teman-teman, tapi kita tidak bisa tunduk pada sekte. Kamu harus bangun sekarang." Tiba-tiba, dia menghancurkan kekuatan hidupnya sendiri. St. Mata Zeke membelalak kaget. Mengetahui seberapa kuat dampaknya, dia buru-buru melarikan diri dari tempat kejadian bersama Nameles dan yang lainnya. Terlebih lagi, dengan ledakan yang terjadi di wilayah berbahaya seperti lembah, bahkan seorang prajurit yang kuat seperti Zeke tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri tanpa cedera jika dia tetap berada di tengah. Jackson sangat marah. "Kamu bintang. Beraninya kau mengkhianati Netherworld. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Kamu akan kehilangan kuburan leluhurmu." Sebuah ledakan segera menenggelamkan sisa kata-katanya, dan gelombang kejutnya juga menghancurkan penampakannya sekaligus. Dengan menghancurkan kekuatan hidupnya sendiri, tetua dari keluarga Carter juga telah merusak kekuatan hidup dari 3 tetua lainnya. Energi dari ledakan simultan dari 4 prajurit kelas tertinggi yang berpengalaman sudah cukup untuk memusnahkan semuanya. Itu merobek jalinan ruang dan waktu, dan turbulensi menyedot segalanya, termasuk sinar matahari. Tempat itu tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan hanya terdengar deru angin yang memekakkan telinga. Gemuruh. Dinding pegunungan di kedua sisi ngarai runtuh, langsung memenuhi lembah dengan puing-puing. Untungnya, Zeke dan yang lainnya berhasil melarikan diri tepat waktu. Jika tidak, mereka akan terbunuh karena ledakan atau batu yang jatuh. Buntut dari ledakan berlangsung selama lebih dari setengah jam sebelum akhirnya mereda. Tempat itu berantakan, tampak seperti pemandangan dari hari kiamat. Karena pelarian mereka yang tepat waktu, Zeke dan yang lainnya hanya menderita luka ringan. Setelah hancur berkali-kali dalam ledakan itu, penampakan Jackson jauh lebih kabur dan lebih lemah ketika muncul lagi.
Itu membuktikan bahwa bentuk fisik Jackson juga mengalami dampak, dan dia terluka parah. Pada saat yang sama, 4 tetua kelas tertinggi terbaring di atas reruntuhan, nyaris tidak hidup. Setelah kekuatan hidup mereka rusak dan energi negatif dikeluarkan dari tubuh mereka, mereka mendapatkan kembali akal sehat dan kewarasan mereka. Begitu mereka mengatur napas, mereka mulai menyerang Jackson satu demi satu. Netherworld benar-benar hina karena memiliki keberanian untuk memanipulasi kita. Rahasia adalah rumah bagi ratusan juta orang saya. Tidak mungkin kita akan membiarkan pencuri tercela mencuri fortuna kita. Kami akan mengirimmu ke asapmu hari ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Jackson menghela nafas. Aduh, kalian sangat bodoh. Jika Anda bekerja untuk Netherworld, kami dapat membantu Anda naik ke peringkat dewa dan lebih tinggi. Tapi sekarang setelah Anda mengkhianati kami tidak akan membiarkan Anda lolos dengan mudah. Saya secara resmi memberitahu Anda bahwa leluhur Anda semua akan menjadi sedih. Tak satu pun dari keturunanmu akan bisa melahirkan anak.